Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 8 November, judul renungan kita, Paskah di Ruang Atas. Ayat hafalan, Lukas pasal 22, ayat 12. Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Paskah adalah klimaks dari pelayanan Yesus sebagai korban anak domba Allah. Dia akan dikorbankan sebagai korban Paskah untuk mengakhiri penggunaan domba jantan yang selama ini dikorbankan setiap perayaan Paskah. Setiap tahunnya orang Israel dan sampai zaman Yahudi melakukan perayaan besar untuk memperingati kelepasan bangsa Israel dari Mesir. Perayaan itu disebut Paskah. Pada saat Israel keluar meninggalkan Mesir, dipimpin Musa menuju tanah perjanjian Tuhan, setiap keluarga Israel harus menyembelih seekor domba jantan berumur 1 tahun pada sore hari sebagai korban Paskah. Ketika malaikat maut melihat darah domba di ambang pintu rumah setiap orang Israel, maka malaikat maut itu akan melewatkan rumah itu sehingga anak sulung mereka akan tetap hidup. Sebagaimana yang terdapat di dalam Keluaran pasal 12. Domba yang selama ini mereka sembelih setiap kali merayakan Paskah adalah simbol untuk menggantikan pelayanan Yesus. Yesus harus dikorbankan sebagai anak domba Allah untuk menjadi jaminan keselamatan setiap orang yang bertobat. Itulah yang akan dialami Yesus pada perayaan Paskah Yahudi ketika itu. Maka tibalah hari roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 22 ayat 7 dan 8. Ketika itu adalah hari Kamis malam, sebagaimana yang terdapat di dalam SD Bible Commentary halaman 866. Yesus bersama 12 muridnya juga melakukan aturan bagaimana merayakan Paskah, yaitu harus makan domba Paskah. Dia berkata kepada muridnya, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Sebagaimana yang tertulis di dalam Markus pasal 14 ayat 13 bagian B sampai ayat 15. Di tempat itulah Yesus merayakan Paskah yang terakhir sebelum dia dikorbankan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Sesungguhnya, itulah perayaan Paskah yang terakhir untuk selama-lamanya, karena Yesus sudah melaksanakan makna dari perayaan Paskah yang telah dimulai sejak keluarnya Israel dari Mesir. Ketika itulah Yesus di ruang atas yang memperkenalkan makna Paskah kepada murid-muridnya. Dia melakukan upacara yang baru, pengganti Paskah, untuk dilakukan setelah penyalibannya. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang.
sebagaimana yang tertulis di dalam Markus pasal 14 ayat 22 sampai ayat 24. Pastikan bahwa engkau sudah menerima pengorbanan Yesus untuk keselamatanmu. Pengorbanan itu telah dinyatakannya pada perayaan Paskah di ruang atas. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa Engkau sudah melakukan pengorbanan bagi kami sebagai ganti perayaan Paskah, dan pengorbanan itu adalah untuk keselamatan kami. Dan tolonglah kami supaya kami boleh menerima pengorbanan-Mu yang ada di atas kayu salib. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.